Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada apa Kak? Oke, Bu Rosi, ini kayaknya serius nih Bu Rosi. Sekarang saya ingin tahu banget tentang apa yang akan diceritakan oleh Bu Rosi. Tema kita kali ini tentang apa nih? Pasti sesuatu yang menarik Bu Rosi. Ayo Bu Rosi, silakan diceritakan tentang saya nih. Oh iya, temanya yang jelas tentang ini pembelajaran di kelas ya. Saya mempunyai sedikit kendala, tapi kendala itu kalau ditinggal-tinggal sangatlah serius. Kenapa saya katakan serius? Saya berpikir kok akhir-akhir ini anak-anak itu nampaknya antisipasi minat untuk belajar itu sangatlah jauh bila dibandingkan dengan tahun-tahun yang sudah seperti itu bisa. Kenapa ya? Saya lihat apa memang kendala ini hanya bagi saya pribadi ya, atau memang seluruh guru seperti itu mengalami, terutama di akhir-akhir COVID ini loh. Nampaknya anak itu sudah terlena dengan kesibukan masing-masing seperti itu. Jadi saya berasumsi ini salahkah saya ketika dalam memberikan suatu metode atau pembelajaran yang susah dijangkau dengan mereka, atau bagaimana seperti itu. Jadi timbul di benak saya seolah-olah saya tidak mampu, baik itu dalam penguasaan kelas atau dalam memberikan materi. Setelah saya berikan dari sekian persen itu, anak itu tidak mencapai batas KKM. Nah, itu yang menjadi bahan pemikiran saya. Apakah memang saya sudah tidak mampu atau saya sendiri sudah tidak layak? Tetapi ketika berbincang-bincang dengan teman-teman yang lain, hampir mayoritas seperti itu. Nah, jadi saya mencari solusi apa yang akan saya terapkan terhadap anak-anak. Coba Bu Maisa, barangkali kan Ibu Maisa sebagai guru penggerak ya, di barangkali ada yang masukan-masukan untuk kita sharing gitu. Jadi saya ketika tampil sama anak-anak itu betul-betul saya betul-betul press ya, baik itu dalam metode dan pengajaran, juga sistem yang dibuat ya, baik itu secara berkolaborasi atau bagaimana. Baik Bu Rosi, kayaknya saya harus tahu dulu tentang potensi yang ada dalam diri Bu Rosi Lawati dalam menghadapi apa yang menjadi permasalahan atau apa yang akan dilakukan Bu Rosi itu, apakah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Bu Rosi sendiri itu dulu. Sekarang saya ingin bertanya Bu Rosi, apa dia sampaikan kepada saya, apa potensi Bu Rosi dalam menanggapi persoalan murid saat ini seperti itu Bu Rosi? Barangkali potensi saya tidak begitu banyak ya dari pengalaman-pengalaman yang sudah. Seperti misalnya anak-anak itu ketika pembelajaran saya lihat mereka merasa jenuh, saya bawa keluar. Misalnya kalau literasi, saya langsung bawa mereka ke perpustakaan. Itu setelah di situ anak memang ada yang antusiasnya yang begitu besar, ada juga yang tidak antusias. Nah, ada juga yang istilahnya hanya ikut-ikutan. Nah, di situ saya jadi bisa melihat dari perbandingan anak itu, artinya memang perlu suatu inovasi, katakanlah suatu inovasi yang memang membuka wawasan mereka untuk belajar yang dengan cara mandiri, seperti itu. Bisa. Kalau saya perhatikan memang Bu Rosi memang melaksanakan hal itu. Kemudian didukung oleh Bu Rosi juga sudah berpengalaman ya, sudah sudah lama sekali, puluhan tahun
dalam mengajar. Tentunya banyak sekali yang kita dapat pengalaman selama ini untuk mengantisipasi kondisi murid saat ini seperti yang diceritakan oleh Bu Rosi. Saya tanyakan lagi nih Bu Rosi, apalagi kira-kira yang masih ada potensi yang dimiliki Bu Rosi dalam menghadapi persoalan menurut Bu Rosi tadi tentang minat anak yang untuk belajar itu semakin menurun tadi Bu Rosi. Oh iya. Saya coba itu sudah beberapa kali mereka itu saya bawa ke alam takambang. Ya. Misalnya saja ya contoh kecil saya bawa keluar kelas. Keluar kelas itu, nah di situ saya menemukan sosok Belajar di mereka. alam. Iya, belajar di alam Di seperti kemarin itu. ya. Iya. Karena saya itu lihat itu Bu Rosi mengajak anak ke Ya Lombok misalnya, ke Lombok itu. Danau Lombok. Iya, Danau Lombok istilahnya dalam di kita di kemudian sekolah. ke perpustakaan pernah ke Betul. Gramedia juga Ya, Bu Rosi. betul. Ya. Nah, di situ makanya anak satu mereka ceria. Iya. Ceria banget karena mereka bisa istilahnya menemukan diri mereka masing-masing. Nah, itu merupakan saya selaku guru terpacu. Iya. Merasa dia Jadi bukan cuma murid tapi kita kita juga iya semangat. betul. Nah, ini Kita mungkin semangat. bisa dicontoh oleh kita guru Iya, nah seperti itu SMP jadi 55 ini Bu Rosi. betul. Iya. Itu jadi merupakan suatu penyemangat bagi saya sendiri juga. Oh, artinya anak ini katakanlah di satu sisi mereka bosan, tapi mereka mau bilang ke kita bosan itu nggak terucap gitu dari gerak gerik karena mereka seperti itu. Kita juga tidak pernah menanyakan Iya, kepada betul. murid, ayo, Betul. kira-kira kayak mana belajar kita Nah, biar semangat. iya, Nah, selama betul. ini kita tidak pernah menanyakan Tidak pernah menggali itu. Iya. Nah, ternyata Iya. betul. Ternyata setelah kita usung Iya. ke yang tempat Kita- sebenarnya, iya. oh ini jawabannya. Ini yang- Pikiran saya iya. seperti itu. Yang memang yang diinginkan oleh murid Nah, tadi. itu. Setelah itu anak merasa senang dan juga saya merasa plong. Iya, Jadi seperti itu. seolah-olah masalah saya tuh bisa terpecahkan dengan cara seperti itu. Mungkin ada juga di sebagian anak merasa seperti penjara kelas itu. Nah, mungkin. betul, Atau pengen ada iya. sesuatu yang Bisa baru, jadi. hal-hal yang baru Betul. sehingga dia merasa nyaman, ada iya. sesuatu yang baru. Betul. Jangan seputar Iya. di kelas itu saja. Mm-mm. Nah, mungkin itu yang menjadi masukan kita semua ya, harus Iya, melakukan betul. hal itu. Yang apalagi di Merdeka Belajar ini, masa Mm. masih media Seperti modelnya itu seperti juga, itu Merdeka konvensional, Belajar. Bagaimana iya. kalau kita tetap yang itu juga? Iya, Ya, betul. itu ide yang baik sekali Bu Jadi Rosi. ada suatu Iya. pembaharuan lah katakanlah Iya. gitu. Uh-uh. Iya. Mudah-mudahan nih guru penggerak, saya selaku guru penggerak mungkin Iya. akan mencontoh Bu Rosi ini. Mungkin ya kita akan mengikuti apa salahnya kita mengikuti sesuatu Iya. yang baik ya demi kemajuan pendidikan khususnya SMP Negeri 55. Amin. Kita contoh Mudah-mudahan. hal-hal yang baik. Yang namanya sekolah penggerak itu bukan karena secara terdaftar di sekolah penggerak, tapi kalau semua gurunya bergerak ya Iya, kita termasuk guru penggerak. Nah, satu juga Bu Ya. Maisa, saya ini kan dengan anak itu di kelas saya ya walaupun memang belum sempurna ya, saya coba mereka setiap minggu itu saya suruh bawa cerita-cerita Ya. fiksi ya, katakan cerita fiksi, tapi mereka bawa pribadi. Nanti jadi dalam satu kurun waktu 1 minggu mereka bisa Ya. bergantian seperti itu. Ya. Nah, jadi itu nampaknya juga salah satu alternatif Bu Ya. Maisa yang membangkitkan anak. Jadi itu ada di waktu selang-selang, terutama kami sebagai guru bahasa Indonesia. Jadi sebelum memulai pembelajaran saya sudah pantau dari rumah, saya kirim melalui WA, nak tolong dibaca dulu ini kita literasi kamu, nah seperti itu. Jadi saya pantaunya dari rumah, saya kasih tahu sebelum pembelajaran, jadi mereka sudah baca. Oh, gitu. bagus. Memang saya Hmm. juga lihat anak-anak kok bawa buku pada Iya. ternyata Ibu Rosi yang menyuruhnya. Iya. Intinya sudah berkomunikasi dengan orang tua. Iya, Seperti itu. betul. Memang Ibu Rosi banyak
kita suka memvonis saja tanpa check in recheck, mengatakan bahwa murid sekarang ini malas membaca buku. Tapi saya perhatikan sebetulnya mereka tidak. Kalau ada buku-buku yang menarik, mereka juga suka membaca. Jadi sekarang ini strategi kita yang harus berubah. Kita harus memfasilitasi anak dan mencukupi sehingga anak itu mau. Sebetulnya dari rumah juga mungkin ya Bu. Iya, betul. Itulah karena saya melihat anak itu beda sekali ketika kita misalnya kirim WA, anak kamu baca dulu ini dari halaman sekian ini, atau misalnya sesuai dengan materi saya kan, misalnya fiksi, nak tolong dibaca nak cerita fiksi gitu kan, ini oh apa Bu judulnya, bebas saya bilang gitu. Jadi nanti mereka laporan sesuai mereka yang ada di rumah, jangan mencari yang lain, saya bilang gitu. Oh iya, sudah. Terkadang ada juga orang tua, Bu ini anak saya tidak punya, saya harus beli. Udah usah beli Bu, saya bilang, buku koran apapun itu kan ada, itu bisa. Oh gitu Bu ya, iya katanya, karena saya mau beli tidak punya cukup uang katanya. Tidak apa-apa Bu, aku bilang. Kita kan gitu. juga potensi kita di sini kan banyak. Bu Rosi kan menggerakkan pojok baca tuh. Betul. Itu bisa memacu. Bisa juga menggunakan perpustakaan mereka. Tinggal bagaimana kita menggerakkan rekan-rekan kita lain untuk menyadari bahwa pojok baca itu bisa juga menambah Betul, itu sangat-sangat Maisa. Itu sangat memotivasi anak. Kalau saya lihat, oh artinya selama ini kitanya yang kurang introspeksi diri. Jadi kita tidak semata-mata oh anak ini males, bodoh. Tidak demikian. Jadi mungkin juga karena kita kurang hobi kitanya juga. Kita hanya memerintah. Betul. Tidak mau baca itu. Setelah kita gali itu, ternyata banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita ambil. Gerakannya harus bersama ya. Betul. Jangan satu sisi. Jadi semua, insya Allah ya, mudah-mudahan lah. Memang Bu Maisa juga sudah saya lihat sudah getol, teman-teman, ini merupakan suatu modal bagi kita kan untuk maju ke depan. Sekarang nih kira-kira ini yang sudah Bu Rosi lakukan selama ini. Nah, untuk kedepannya Bu Rosi, apa rencana aksi Bu Rosi untuk lebih menguatkan lagi tujuan Bu Rosi itu sehingga benar-benar tercapai seperti itu? Apa langkah-langkahnya dia mencapai goal yang diinginkan seperti itu? Ya, terutama saya harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah saya komit sama anak-anak, dan itu memang harus konsisten Bu Maisa. Kalau kita hanya istilahnya sesaat dan sewaktu-waktu saja, itu barangkali hanya sekilas info. Tetapi kalau kita konsisten dengan anak-anak dan juga rekan-rekan itu insya Allah akan tercapai. Dalam kurun waktu itu memang kelihatan sangat signifikan perbedaannya. Nah itu, jadi artinya terutama bagi diri saya sendiri, saya punya komit, saya harus sungguh melakukan itu tanpa harus istilahnya separuh-separuh. Jadi kalau memang apalagi di usia saya yang sudah menjelang senja katakanlah, itu memang saya sudah betul-betul untuk mengabdi. Nah, jadi harus betul-betul mengajak kawan-kawan juga, kalaupun itu apa salahnya kalau ini baik kan bisa dijadikan contoh seperti itu. Nah, untuk melaksanakan rencana aksi Bu Rosi itu tentunya kan tidak bisa sendiri, kita harus berkolaborasi sama teman-teman kita, sama yang lain. Nah, kira-kira saya kepengen tahu betul kira-kira fokusnya dengan siapa Bu Rosi ingin bekerja sama yang akan Ibu Rosi libatkan ini di lingkungan sekolah kita ini. Mungkin bisa juga seperti itu. Boleh saya bertanya nih Bu Rosi, agak sedikit kepo, maaf Bu Rosi betul sekali. Itu sangatlah penting Bu Maisa.
karena kita tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa harus ada pendamping sana sini. Terutama kita harus mengajak kepala sekolah karena ini adalah suatu lembaga. Nah, jadi dengan sendirinya saya pernah juga bilang dengan Bapak, bagaimana Pak? Saya bilang saya punya kenal begini-begini, kalau saya begini-begini. Oh, itu sangat baik sekali kata Bapak. Jadi selaku pimpinan beliau sangat antusias dengan apa yang sudah kita rencanakan seperti itu. Dia mengupload dengan satu gagasan-gagasan yang saya miliki seperti itu. Di samping itu juga saya minta bantu dengan teman-teman, terutama teman sejawat di sekolah ini. Jadi tidak hanya satu bidang studi, jadi bidang studi yang lain dari 10 mapel itu bisa terkait semuanya seperti itu. Alhamdulillah rekan-rekan kita sini tidak sungkan-sungkan untuk berkolaborasi itu. Alhamdulillah. Iya. Kita ini kompak ini Bu Betul. Rosi. Iya, betul. Iya. Nah, itulah jadi kita tidak mengalami suatu kendala yang berarti seperti itu. Karena kita di 955 ini cukup baik. Iya, kawan-kawan semua mendukung, mensupport, memotivasi Betul, kita. betul. Kita bersyukur itu Iya. potensi kita juga Iya. ini Bu Rosi. Betul. Nah, selain itu mungkin ada yang lain nggak yang di luar lingkungan sekolah yang Bu Rosi libatkan seperti itu? Nah, Bu Rosi? kalau ini saya juga sharing karena saya terlibat dalam suatu gugus satuan pembelajaran di MGMP seperti itu. Jadi kita melibatkan teman-teman satu grup dari SMP lain. Jadi ternyata apa yang saya rasakan itu, Bu Maisa, hampir sama juga dengan teman-teman yang lain. Banyak kendala mereka hampir mirip-mirip walaupun tidak sama. Ini gerakannya gerakan nasional ini. Nah, betul Gerakan seperti sama itu. nih. Iya. Bukan hanya masalah sekolah pribadi kan saja. satu Kalau sudah instansi. semuanya sama, ya artinya harus nasional nih. Iya. Mungkin kira-kira Bu Rosi ini, apakah Bu Rosi juga melibatkan orang tua nih? Betul sangat. Karena mereka kita tidak melibatkan orang tua, apalagi siswa yang terkategori motivasinya kurang, saya panggil orang tuanya, saya berikan suatu masukan dengan nilai-nilai itu saya perlihatkan. Jadi dari situ mereka termotivasi seperti itu. Orang tua harus ikut, tidak bisa kita tanpa orang tua, harus ikut orang tua. Jadi dengan sendirinya anak-anak itu juga kondisi anaknya mereka tahu, bahkan harus kita kasih tahu seperti itu. Jadi kita berjalan itu seiring sejalan dari sendiri seperti itu. Mulai dari gurunya, Iya, betul. siswanya, kepala sekolah, Betul. yang punya wewenang, mungkin komunitas Iya, kita, komunitas dan kita. orang tua. Iya. Iya, harus Betul, seperti harus. itu. Semoga saja Bu Rosi ya, Iya. kalau kita kompak seperti ini ya, sekolah kita pasti berhasil. Insya Karena Allah itulah harapan kita. iya, tidak ada yang keberhasilan itu Jadi bekerja tidak- sendiri-sendiri. Iya, Harus kompak. Iya. Oke Bu Rosi. Oke. Dan saya tanya lagi Bu Rosi, saya ini penasaran nih, kayaknya asik banget nih cerita sama Bu Rosi nih, Oh, tanya-tanya buat pengalaman nih. Bu Rosi, kira-kira apa komitmen Bu Rosi nih dalam melaksanakan aksi nih, komitmennya? Ya, saya harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dengan apa yang sudah saya buat, dan saya harus betul-betul konsisten seperti itu. Tanpa sungguh-sungguh, tanpa kerja keras, itu akan hanya cerita belaka. Istilahnya Nggak setengah-setengah. setengah-setengah. Iya, betul. Segala sesuatu setengah-setengah tidak akan Tidak akan membuahkan hasil yang goal yang baik. Iya, Oke. betul. Saya yakin sama Bu Rosi dan Bu Rosi juga. Oke, Bu Rosi, mungkin kita sambil jalan-jalan sedikit Oke, nih, buat bisa. sambil ke kelas kita sedikit ini. Saya kayaknya sudah cukup ya. Apa yang Bu Rosi ceritakan itu sangat memotivasi ya untuk melangkah berikutnya. Begini Bu Rosi, yang Ya. saya tanyakan lagi sekarang, setelah Bu Rosi menyampaikan kepada saya, Iya. kira-kira ada perasaan gimana Bu Rosi setelah
curhat, Iya, berbincang-bincang iya, gitu. bercerita lah dengan Mhm. saya Iya. apa yang sudah Bu Rosi lakukan, ya, Iya. memberikan masukan info-info kepada saya, serta apa yang Bu Rosi rasakan setelah itu. Oh ya, tentu saya merasa istilahnya sudah lega ya, yang menjadi suatu apa unek-unek rasanya di apa di dada saya sudah plong. Ya, karena Bu Rosi Merasa- kepengen berbagi seperti Ya, itu, berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi pengalaman kepada saya. Iya. Mungkin bisa juga diminta berbagi kepada teman-teman kita semuanya, Bu Iya, Rosi, bisa. biar kita bisa kontak seperti itu. Iya, harapannya seperti Iya, itu. terima kasih Bu Rosi. Ya, Iya. sudah betul-betul ya dapat mau berbagi dengan saya. Artinya saya alhamdulillah hari ini Bu Rosi Iya. dapat pengalaman baik ini untuk selanjutnya. Oke Bu Rosi, mungkin sampai di sini kita masuk ke kelas masing-masing. Oh iya, saya juga ada Oh. jam ini Bu Maisa. Nah, Oh, ya 10 budaya malu. budaya malu. Iya, untuk kemajuan kita Ibu Iya. Rosi sangat. Makanya itu. Jadi kebetulan saya ada jam. Iya. Nanti Bu Maisa Iya, kita iya. sambung lagi. di sana. Oh Oke. iya iya iya. Terima kasih Bu Rosi ya. Sama-sama. Sama-sama ya. Kembali lagi kita ketemu. Sip. Oke. Ya, terima kasih.